adalah salah satu cara untuk mengetahui produk baru. Bentuk konveks, nah konveks tadi awalan dan akhiran ke an, kan bentuknya banyak, per an, ke an, mei, nah ini fokusnya ke an. Pada kata keberatan terdapat juga pada kalimat kecuali, jadi yang tidak sama, yang berbeda gitu loh maksudnya ya. Bentuk konveks ke an pada kata keberatan terdapat juga pada kalimat kecuali. Kita mengakui ya toh, kita mengakui keberadaan teknologi saat ini sangat penting. Nah, itu yang poin A ya. Kita mengakui keberadaan teknologi saat ini sangat penting. B, kemauan berkembang menjadi modal utama perusahaan itu. C, kita tidak meragukan kemampuan anak bangsa bersaing di dunia internasional. D, keadaan rumah sakit di daerah itu sangat memprihatinkan. E, para demonstran masih bersemangat walau kepanasan di tengah lapangan. Nah, ini yang dicari yang kecuali. Keberatan tadi maknanya apa, Dek? Nih, keberatan ini. Tidak keberatan. Kalau keberatan itu maknanya artinya menegaskan sikap seperti yang diterangkan kata dasar, yaitu berat atau menolak. Berarti tidak menolak, analisanya tidak keberatan, otomatis tidak berat dan tidak menolak. Nah, berarti bentuknya yang sama Pak, dicari yang kecuali. Saya kira yang A, kita mengakui keberadaan teknologi saat ini sangat penting, ya toh? Mengapa kok keberadaan itu tidak sesuai Mas dengan ilustrasi soal di nomor 24. Nah, analisa dari Mas Arif yaitu keberadaan itu kata dasarnya sebenarnya ada, ya toh? Keberadaan itu kata dasarnya, kata dasar atau sebenarnya ada berarti ya, mendapat awalan ke dan ber. Nah, keberadaan, nah keberadaan ini berarti ada tambahan ke mohon maaf ya, ada keber. Nah, kata dasarnya seharusnya ada, ya toh? Paham dulu ya sampai sini ya. Berarti kan yang A tadi keberadaan itu keberan, kan karena kata dasar keberadaan itu ada. Kalian cari di KBBI berada juga nggak ada, kata dasarnya tetap ada. Tetapi kalau keberadaan di KBBI juga artinya ada, tetapi kata dasarnya ada. Lah kita merujuk ke keberatan. Keberatan kata dasarnya berat, ya toh? Kean. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, berarti jawabannya konveks yang kurang tepat, yaitu yang poin A. Karena tadi di bacaan harusnya ke dan an, tetapi di poin A keber, terus akhirannya an. Nah, ditambahi ke, terus tambahi akhirannya an. Coba kita bandingkan yang ini, kemauan dari kata dasar mau. Kean sama ya dengan keberatan ya. Kemampuan dari kata mampu, kita kean juga, bener. Keadaan dari kata ada, nah ini malah bener ya. Kean, para demonstran masih bersemangat. Kepanasan, kean dari kata dasar panas. Jadi jika teman-teman menemukan ilustrasi soal nomor 24 harus sama dengan keberatan, maksudnya itu konveksnya dipadu-padankan dengan yang poin A, B, C, D, E. Oh, keberadaan kan nggak mungkin karena kan nek kean itu kata dasarnya berada. Nah, berada itu bukan kata dasar, Dek. Kata dasarnya ada. Berarti yang jawabannya yang A. Gitu ya analisanya ya. 3 soal lagi langsung kita akhiri ya. 3 soal lagi. Nomor 25. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah dibaca ya, cuma sedikit. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang
kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah, ya, ini jumlah yang bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Nah, berarti kalau kita condong ke judul, nah judul diingat lagi, judul sama tema itu berbeda. Kalau judul itu masuknya topik, ya. Terus bagaimana Mas mencari judul? Kalau mencari judul atau topik, kita cari problematikanya dulu. Problematika itu sama saja permasalahan. Nah, permasalahan, problematika bisa menjadi turning point. Turning point itu ini puncak dari permasalahannya bisa kita jadikan judul seperti itu ya. Kita condong lagi, oh nek goleki problematika padha wae goleki apa Dek? Ide pokok. Nah, seperti itu. Nomor 25 ya. Nomor 25 berarti kita cari ide pokok sama saja. Ide pokok teks tersebut terdapat dalam kalimat pertama ya, kalau nggak salah ya tadi kalimat pertama berarti deduktif. Kalau di awal deduktif, di akhir induktif, campuran remix kalau saya ini ya, kalau saya menerangkan di kelas-kelas itu remix campur gitu. Ide pokok teks tersebut terdapat dalam kalimat pertama yang membahas tentang kondisi inflasi. Gitu tadi membahas tentang kondisi inflasi yang belum stabil. Kondisi inflasi di Indonesia yang belum stabil. Terus berikutnya teks membahas tentang kondisi nilai uang. Nah, ini berarti kalimat umum. Kalau deduktif berarti ini umum, khususnya di nomor 2 sampai nomor 6 di kalimat terakhir. Berarti jawabannya apa kira-kira? Membahas tentang kondisi nilai uang dan kondisi inflasi. Nah, berarti jawabannya yang apa? Kondisi inflasi plus membahas kondisi nilai uang yang semakin berkurang, Yang C, inflasi menggerogoti nilai uang. Nah, kemarin pas Riot yang jawab C itu 100 nilainya ya. Nomor 25 kalau yang jawab C 100 ya toh, nggak tahu kalau nomor yang lain ya. Nah, salah nggak apa-apa, nanti pas SBMPTN moga-moga benar semua ya. Amin. Nah, ya siapa tahu kan ya. D, kalau D itu kehidupan perekonomian Indonesia kurang tepat karena tadi kan yang dijelaskan kondisi inflasi terus kondisi nilai uang yang semakin merosot, nah berkurang. Nah, berarti ini menggerogoti toh, kalau menggerogoti kan istilahnya berkurang kalau digerogoti itu ya. C, jawabannya 25. 26. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik kalimat nomor 2. Nah, ini, berarti antara ini tadi sudah saya baca, bisa berekonomi, bisa perekonomian, yang lain kurang tepat. Nah, kok hilang? Perekonomian. Perekonomian. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Antara A dan C. Kehidupan berekonomi tidak lepas kurang tepat. Berarti kehidupan perekonomian tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari bla 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 bla. Ya, jawabannya nomor 26 yang C. Karena perekonomian itu artinya tindakan. Nah, tindakan itu aturan atau cara berekonomi, ya toh. Dalam KBBI itu artinya seperti itu. Kalau berekonomi, dari kata ya toh, tadi kan imbuhannya peran. Nah, jadi imbuhan itu sangat berpengaruh di setiap kata ya, Dek ya. Nah, jadi
imbuhan itu berpengaruh di setiap kata, walaupun sama-sama ekonomi. Kalau imbuhannya peran, perekonomian sama tambahi berekonomi itu sudah berbeda. Kalau berekonomi itu menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Nah, frasa kehidupan perekonomian. Jadi ini kehidupan perekonomian. Jadi frasa itu apa Thomas? Frasa. Nah, tak tulis ini ya. Nah, jawabannya yang ini tadi, yang T. Kalau frasa itu artinya dua kata, ya, dua kata yang mempunyai arti. Mohon maaf, dua kata gitu aja. Kalau yang mempunyai arti itu namanya frasa idiomatik. Kalau frasa saja dua kata. Nah, dua kata berarti kehidupan perekonomian. Sesuai ya dengan analisanya. Nomor terakhir. Masih ada dua nomor. Nomor 27. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3. Definisi konsep nilai waktu, uang adalah jumlah apa kira-kira? Definisi konsep nilai waktu, uang adalah jumlah, nah berarti bisa kas, bisa priv, bisa utang, bisa modal, bisa piutang. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau kas, ya, kalau kas itu artinya apa? Kalau kas itu artinya uang keluar masuk. Nah, uang keluar masuk, ya itu kan kas. Kalau kas kan nggak hanya masuk saja ya, pasti ada keluarnya. Misalkan kita beli apa, nah ada pengeluaran. Kalau priv, nah priv itu apa? Dari kata privat. Nah, berarti kalau priv itu sama saja pengambilan dana, artinya pengambilan dana oleh pemilik perusahaan. Ya, pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk kepentingan pribadi atau perorangan untuk keperluan pribadi. Nah, kan tadi ada kata privat berarti pribadi. Nah, individu ya. Kalau utang itu artinya apa? Kalau utang ya. Nah, modal, kalau modal itu uang yang dipakai sebagai pokok. Nah, uang pokok. Nah, uang pokok. Uang induk. Terus modal piutang. Nah, kalau piutang itu tagihan perusahaan. Nah, piutang itu tagihan perusahaan. Berarti jawabannya yang tepat itu yang A, kas ya. Nah, kita cocokkan dulu. Nah, kita cocokkan ya. Di nomor 3 tadi, ini definisi konsep nilai waktu, uang adalah jumlah kas yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Ya, jawabannya yaitu yang kas, yang A ya, yang A. Nomor terakhir ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada nomor 5. Nah, kita langsung fokus ke nomor 5, nomor terakhir ya. Akibatnya pendapatan, nah pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, akibatnya pendapatan apa ya kira-kira? Berarti ini antara real dan real. Nah, nih. Jangan mikro sama makro, karena di bacaan tadi kan nggak hanya mikro kecil, makro besar, kan dijelaskan di bacaan tadi ada mikro, ada makro, berarti kan bukan kan ya, hari-hari juga bukan, berarti antara real sama real. Nah, kalau real itu kan
nggak asing. Kalau real itu condongnya ke ekonomi ya, pendapatan real. Kalau real ini condongnya ke realitas atau kehidupan nyata, kan real loh. Nah, yang real aja toh. Nah, yang nyata-nyata aja. Nah, ya toh, berarti jawabannya yang ini. Poin A. Nah, 28 jawabannya yang A. Gitu ya, jangan yang B. Kalau B itu condongnya kehidupan. Yang A berarti real. Gitu ya. Kita akhiri saja. Pertemuan pada siang hari ini. Nah, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Ya. Melalui chat mungkin. Siap. Kalau jika tidak ada ditanyakan, kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Nah, semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat dan berkah, mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan dalam mengerjakan UTBK di bulan Juli. Oke, terima kasih. Selalu semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun rencang-rencang teman-teman.